Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfa yang ada di rumah, welcome back to Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat. Bersama saya, the one and only your host, Abel Yeskiel Smolang, yang akan memandu podcast kita pada sesi kali ini. Dan tentunya bukan obsesi namanya kalau nggak menghadirkan topik-topik yang top markotop dan tentunya informasi-informasi yang insightful buat kalian semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa buat Sobat Alfa yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini agar YouTube channel dari Lab Alfa FM Unhas dapat selalu menjadi berkembang dan bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi. Dan seperti biasa, Obsesi ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang top markotop juga, guys. Dan pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat cantik. Pokoknya ibu yang satu ini terkenal punya dosen paling cantik se-FM Unhas nih kayaknya nih. So, halo semuanya, kita sapa dulu, ada Ibu Sri Wahyuni. Halo Ibu Uni. Halo, Andi Wahyuni tepatnya. Oh, Ibu Andi Wahyuni ya. Oh, mohon maaf Ibu. Aduh, kayaknya agak-agak itu sih tadi kurang fokus saking karena Ibu sangat cantik nih. Jadi nggak bisa fokus deh saya kayaknya. Jadi gimana kabarnya Ibu? Baik ya? Alhamdulillah baik. Harus baik ya, Bu. Soalnya kan kita sebagai anak Kesmas kan tetap harus sehat. Jadi tetap sehat dan sehat selalu ya. Amin. Dan tentunya topik kita pada hari ini menarik guys, yaitu ada yang bisa tebak? Coba, kira-kira kalian tebak dulu deh, topik hari ini tuh apa? Silakan ketik di kolom komentar. Kira-kira topiknya ini apa? Tapi kayaknya daripada nunggu langsung aja ya kita spill, Bu. Jadi topik kita pada sesi kali ini yaitu K3 rumah tangga. Yeay. Nah, apa tuh K3 rumah tangga? Kira-kira K3 itu apa sih? Kamu, kita, apa sih satunya lagi? Nah, mungkin langsung aja ya kita kasih kesempatan mungkin yang paling expert dalam bidang K3. Saya di ini. Kira-kira K3 rumah tangga itu apa sih, Bu? Iya. Baik, halo Abel. Ditanya seputar apa sih itu K3, tentu dari kata keselamatan dan kesehatan kerja. Gitu. Oh ya, BTW Bu, ini kan biasa orang mikirnya K3 kepanjangan dari apa sih itu? Even saya Bu, biasa masih sering terbalik-balik antara keselamatan dan kesehatannya, kan biasa orang masih bingung. Jadi K3 itu guys, kita mention ya, kalian harus mention K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja ya. Betul ya. Ya, silakan dilanjut Bu. Iya, jadi hari ini mungkin yang ingin dibahas adalah K3 rumah tangga ya. Iya. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 1970 itu menjelaskan bahwa K3 itu melihat aspek di mana upaya yang bisa dilakukan di tempat kerja, di mana tempat kerja itu tentu ada risiko ya, ada bahaya, ya. Kemudian ada interaksi antara pekerja dengan lingkungan kerjanya, gitu ya. Sehingga di undang-undang mengamanahkan perlu adanya upaya pengendalian, ya. Pengendalian bahaya tersebut. Betul, untuk tempat-tempat yang punya risiko gitu. Nah, kaitannya di rumah tangga, Abel ya. Iya. Di rumah tangga tentu ada bahaya ya. Iya, Bu. Ya, di situ pun sekarang asisten rumah tangga juga menjadi salah satu pekerja ya. Iya, Pak. Sektor non formal yang berada di rumah tangga. Ya, sehingga dengan adanya K3 sektor rumah tangga ini ada aspek perlindungan gitu ya kepada pekerjanya, yang dalam hal ini adalah asisten rumah tangganya. Juga langkah-langkah manajemen pengendalian bahaya di tingkat rumah tangga pun diamanahkan untuk majikan untuk bisa melakukannya gitu. Ya, betul banget. Ya, karena ini topik yang menarik sih Bu. Soalnya kan K3 rumah tangga. Nah, kan biasanya orang mikirnya
rumah tangga kan ya rumah, bukan tempat Iya. kerja. Nah kan tadi K3 itu salah satu kepanjangannya itu kerja kan, berarti di tempat kerja dong Bu. Nah tapi ini yang kita miss tadi guys, yang udah dijelasin sama Ibu Yuni tadi secara gamblang, kalau ternyata emang ya rumah tangga itu memang tempat kerja untuk para pekerja, dalam hal ini asisten rumah tangga ya Bu. Betul, karena K3 itu ada sektor formal dan sektor informal. Formal, betul banget. Jadi rumah tangga ini sektor Non-formal. non formal, informal ya Bu. Oke. So tadi kan Ibu sudah jelasin tentang K3 rumah tangga itu seperti apa, juga tadi udah based on undang-undang juga. Nah jadi sebenarnya kenapa sih kita itu harus mengaplikasikan K3 rumah tangga itu? Kenapa kita harus aplikasikan? Seberapa penting sih K3 itu di dalam rumah tangga? Mungkin bisa dijelasin. Oke. Tentu kita tadi sadar ya bahwa di rumah tangga itu ada faktor risiko gitu ya. Iya benar. Pernah dengar Bel ada kejadian di mana pembantu rumah tangga meninggal 2 orang ya karena keracunan gas CO. Wah. Pada saat dia masak di dapur, di mana dapurnya itu berdekatan dengan garasi mobil. Di mana majikannya lagi manasin mobil Manasin tuh, Bel. mobil ya. Iya. Iya. Nah, itu contoh kasus ya. Ada pula misalnya kejadian di Singapura ya, di mana asisten rumah tangganya itu melompat bunuh diri dari lantai apartemen. Dari apartemen. Ya. Nah, jadi artinya bahwa ada risiko yang mengintai bagi pekerja-pekerja sektor non formal seperti asisten rumah tangga. Belum lagi misalnya kalau kita bicara kebakaran. Iya. Ya. Orang menganggap biasanya rumah tangga adalah tempat yang aman gitu kan Abel ya. Ya jadi merasa tempatnya sangat tempat yang aman sehingga upaya-upaya pencegahan ya faktor risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu minim dilakukan. Ya awarenessnya sangat rendah. Memang butuh sosialisasi ya kepada pemilik rumah gitu ya, majikan dalam hal ini tentunya, bahwa mereka harusnya memberikan jaminan kepada pekerja yang berada di area di mana dia bekerja, dalam hal ini di tempat kerja di rumah itu gitu. Ya itu betul banget sih. Sebenarnya kan masih kesadaran orang-orang itu masih kurang, apalagi saya sendiri Bu baru tahu ternyata di rumah tangga itu harus ada K3. Iya benar. Jadi upaya K3 itu secara sederhana ya, teknisnya itu bisa dimulai dari level yang paling sempit dulu, misalnya di tingkat rumah tangga. Iya, mulai dari keluarga sendiri. Betul. Sadar nggak Abel risiko yang ada di kontrakannya Abel? Ada listrik kan sana? Iya sih Bu, tapi saya selalu mikir aman lah, kan namanya rumah, pasti aman dong. Betul. Makanya saya ya sebagai orang K3 memang punya tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan lebih banyak lagi gini ke level rumah tangga gitu ya, ibu-ibu yang notabene sebagian besar yang ibu rumah tangga ya, yang sebagian besar waktunya itu rutinitasnya berada di rumah. Ada bahaya yang mereka harus manage ya, harus kendalikan karena ini sangat penting bagi keselamatan orang-orang yang ada di dalamnya juga gitu Abel. Iya. Gitu. Tuh Sobat Alfa yang ada di rumah, ingat kalau K3 di rumah tangga itu sangat penting loh. Kadang kita sepelekan aja kan, kayak rumah kita aman, tapi K3 itu sepenting itu loh guys, kan Bu, betul banget sih. Pokoknya kita mulai dari sekarang aplikasikan K3 sih. Nah, tadi kan udah dijelasin K3 itu apa, terus kenapa penting kita aplikasikan. Nah, sekarang Bu, kira-kira apa-apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam K3 rumah tangga ini? Iya, baik. Jadi, K3 di tingkat rumah tangga itu sifatnya adalah partisipatif dan sukarela sebenarnya. Jadi, partisipatif dalam hal ini adalah bahwa majikan dan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah tersebut juga punya tanggung jawab dalam hal pengawasan dan pelaksanaan perlindungan yang ada di tempat kerjanya gitu ya. Jadi misalnya
majikan dan asisten rumah tangga ini melakukan survei bersama, mengidentifikasi sumber bahaya yang ada di lingkungannya, gitu kan, sehingga dengan kesadaran bersama bahwa mereka harus mengupayakan gitu, ya, antara majikan dan asisten rumah tangga menjalankan ya prosedur kerja misalnya ya secara sederhana ya, misalnya menyetrika itu dengan supaya tidak mengakibatkan keluhan pada tulang belakang gitu ya, lalu back pain bagi supaya lebih ergonomis ya, Bu. Betul, jadi harus menerapkan prinsip kerja yang ergonomis. Tentu majikannya berupaya memberikan sarana ya, fasilitas berupa meja setrika yang sesuai dengan standar, sesuai dengan antropometri atau postur tubuh asisten rumah tangganya. Jangan sampai Bu, sebetulnya asisten rumah tangganya ini mohon maaf kalau pendek, tapi meja setrikanya tinggi, wih gini dong. Iya betul, malah ada yang di lantai kadang-kadang. Iya, nah itulah Bu. Jadi beban kerjanya ada beban kerja tambahan gitu ya, posturnya tidak ergonomis gitu. Nah yang kedua tadi selain sukarela ya, partisipatif, ada sukarela juga. Jadi bahwa ini karena kesadaran bersama bahwa ini adalah tanggung jawab bersama gitu, supaya orang-orang yang berada di dalam rumah tangga tersebut juga dalam keadaan sehat, aman, nyaman gitu. Iya. Betul banget sih. Ini betul-betul loh, ini sobat apa yang di rumah. Aku habis dengar ibu ini langsung harus perhatiin ya. Ternyata ada hal-hal yang kita anggap kayak ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Ternyata wah sepenting itu loh guys. Apalagi mungkin sobat-sobat apa yang di rumah ada yang punya mbak di rumah gitu kan. Nah kalian sebagai majikan dalam hal ini ya Bu, bisa mungkin memperhatikan aspek ketiganya ya Bu, supaya lebih ergonomis dalam pelaksanaan mereka bekerja di rumah kalian. Jadi mungkin habis ikutin lebih manusiawi lebih sederhananya ya Bu. Jadi tuh guys, terapin K3 ya. Jangan semena-mena kalian majikan, nah asisten rumah tangganya jadi nggak nyaman. Nah itu nggak boleh, harus dua-duanya nyaman ya Bu. Iya betul. Betul banget. Nah tadi kita udah bahas juga apa-apa aja yang dilakukan di K3 ini. Nah lalu kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Bu, kepada sobat apa yang di rumah. Nah pasti tentunya pada saat kita berbicara tentang K3, kan tadi sudah dimention di awal kalau Ibu bilang ya K3 itu ada karena adanya hazard atau bahaya. Nah kira-kira apa aja sih bahaya-bahaya yang ada di rumah tangga dan bagaimana sih upaya pengendaliannya supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya itu? Kalau bicara mengenai sumber bahaya ya di tingkat rumah tangga, kita bisa bagi menjadi beberapa bagiannya. Yang pertama misalnya dari paparan lingkungan fisik. Gitu ya. Yang pertama paparan lingkungan fisik. Ingat guys, sobat apa yang di rumah. Jadi di rumah tangga tuh ada pencahayaan, ya, ada suhu, ya. Orang gimana mau nyaman kalau suhu dan pencahayaan di ruangan tidak adequate? Tidak nyaman gitu. Iya. Itu kan akan berpengaruh ya terhadap performance orang, kehidupan orang ya, perasaan orang yang tinggal di dalam. Tentu kalau lingkungan kerja fisiknya tidak sesuai standar, ya ini yang menjadi satu bahaya gitu ya bagi orang yang tinggal di dalam. Termasuk asisten rumah tangga yang hampir sebagian besar waktunya di rumah tersebut, kan. Nah, yang kedua adalah bahwa ada peralatan atau bahan-bahan yang digunakan ya, itu yang mempunyai risiko gitu. Ya, oke. Yang kedua, ingat guys tadi peralatan atau bahan-bahan yang beresiko. Iya. Ada tabung gas di rumah Bel? Ada dong Bu, tabung gas. Iya, jadi peralatan masak ya, seperti kompor, tabung gas, ya. Electrical tools ya, itu banyak tentu bersinggungan dengan bahayanya, risikonya kebakaran tentunya ya, korslet gitu kan, ledakan ya. Nah itu kalau tidak di maintenance ya,
peralatan atau bahan-bahan itu tidak ditempatkan ya, tidak didesain sesuai dengan syarat-syarat atau standar yang benar, maka itu menjadi risiko, betul kan? Iya betul, saya pernah dengar cerita Bu waktu saya masih SD nih. Pokoknya waktu itu ada berita katanya ini gasnya itu bocor. Nah malam-malam bocor. Nah terus pas bocor, terus ART-nya bangun pagi-pagi nyalain lampu langsung buar meledak. Akhirnya semenjak itu bapak saya parno dengan hal itu Bu. Jadi pokoknya selalu cek gas sebelum tidur, cek gas. Sudah tidak ada bocor atau gimana? Seberapa penting ya peralatan-peralatan yang ada di rumah itu memang harus dirawat, dijaga gitu kan. Kabelnya kalau sudah tidak tidak baik lagi kondisinya ya secepatnya harus diganti. Iya betul kan? banget. Kemudian penempatan layout ya tempat barang-barang itu juga harus memudahkan orang-orang yang dalam rumah gitu kan. Nah, itu semua harus diatur. Jadi ada pengorganisasian penempatan, tata letak. Itu kan juga salah satu hal yang mungkin selama ini dianggap biasa aja ya. Iya, tapi sebenarnya itu bisa meningkatkan lebih efisien ya kalau tempatnya diatur, kemudian lebih safe, ada gagangnya, ada handle-nya ya. Itu cara-cara untuk memudahkan ya orang-orang dalam bekerja di dalam rumah. Iya. Gitu ya. Mungkin kayak contohnya kalau dapur kan Bu harus ada ventilasinya gitu kan. Betul. Supaya lebih terbuka. Jadi in case kayak tadi yang saya ceritain Bu, misalnya ada yang bocor kan bisa keluar gasnya kan. Betul. Jadi sirkulasi udara di dalam ruangan ya, itu termasuk dalam aspek lingkungan ya, yang ada di rumah gitu. Selain itu dari aspek interaksi yang ada di dalam rumah ya, bagaimana pekerjaannya bisa nyaman dengan majikan gitu ya. Jadi pola komunikasi juga harus diperhatikan juga. Jadi gitu. Bukan ya, secara psikis ya. Iya, bukan secara psikis juga ya Bu. Juga. Pokoknya atmosfer rumahnya itu ya tergantung antara majikan dengan ART-nya gimana, apakah komunikasinya bagus atau enggak ya, itu jangan sampai jadi stres ya kan. Yang kerja jadi stres, kemudian karena stresnya tidak berhati-hati dalam bekerja, akhirnya jadi celaka. Iya betul Bu. Apalagi kan kalau nggak salah ingat nih Bu, pelajaran K3 saya yang dulu kan K3 itu K3 itu ada karena juga ingin menguntungkan dari pemilik tempat kerja kan Bu. Betul. Supaya yang kerja itu produktivitasnya semakin meningkat karena motivasi kerjanya semakin meningkat kan. Nah salah satunya tadi itu dari interaksi dan pola komunikasi yang baik ya antara pekerja dan pemilik tempat kerja. Iya, jadi K3 itu adalah investasi ya Bel. Iya betul banget tuh sobat apa yang di rumah, K3 adalah investasi. So kalau kalian mau investasi misalnya mbak-mbak kalian di rumah mau semakin semangat kerjanya, nah pola komunikasinya dibaikin guys, karena itu tadi salah satu faktor ya kan Bu? Iya benar. Benar banget. Wah tadi pokoknya insightful banget sih semua pengetahuan baru yang Ibu Uni udah kasih ke saya dan juga sobat Alfa yang di rumah. Jadi saya semakin tertrigger sih, semakin aware kalau ternyata K3 itu penting, dan mungkin cara-cara melakukannya tadi yang udah dijelasin ya Bu. Pokoknya ya mulai dari kita identifikasi bahayanya ya, bersama-sama mungkin sama-sama ART kita identifikasi dan kira-kira bagaimana cara pengendaliannya ya. Ya sebenarnya kalau di ILO itu sudah ada panduan checklist untuk K3 di rumah tangga Bel. Oh sudah ada ya? Iya, jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah dilakukan uji coba ya di beberapa tempat ya. Ternyata menggunakan checklist WITES namanya. WITES. Itu bisa memudahkan gitu ya majikan dan ART untuk mengidentifikasi risiko yang ada di tempat kerja. Nah, karena sifatnya partisipatif, makanya kerjasamanya antara
asisten rumah tangga dengan majikan, ya itu akan sangat penting gitu untuk sama-sama bekerja bersama gitu ya, mengendalikan bahaya di tempat kerja. Contoh sederhananya mungkin ya, karena misalnya asistennya mengidentifikasi lantai di kamar mandi licin gitu ya, sehingga dia memberikan rekomendasi kepada majikannya untuk dibeliin anti slip gitu ya, yang ada di kamar dijual ya, di rumah saya ada Bu, anti slip. Saya juga ada. Jadi karena majikannya juga sadar bahwa itu penting untuk keselamatan anak-anaknya mungkin ya, karena karena mendengarkan cerita dari asistennya bahwa lantainya licin gitu ya, nah, itu diupayakan untuk diberikan anti slip gitu kan. Nah itu artinya ada kerjasama partisipatif gitu ya, antara asisten dengan majikan. Nah itu ada listnya Bel untuk memudahkan. Ini mungkin butuh disosialisasikan nih kepada ibu-ibu rumah tangga gitu ya, untuk memudahkan mengidentifikasi bahaya yang ada di rumah tangga. Betul banget Bu. Bahkan saya baru tahu Bu dari Ibu kalau ternyata ada checklistnya ya. Mungkin bukan ibu rumah tangga aja sih Bu, mungkin buat sobat Alfa yang lagi ngekos, mungkin lagi kuliah kan, bisa dilihat itu checklistnya ya Bu. Makanya K3 itu bisa diterapkan di mana aja Bel. K3 in everywhere guys. Oke. Kayaknya nanti setelah nonton ini sobat Alfa yang di rumah makin banyak yang mau masuk prodi K3 nih ya. Aduh. Soalnya tadi yang pertama K3 investasi, terus yang kedua tadi K3 in everywhere, bisa di mana aja ya diterapin Bu. Wah, pokoknya top markotop deh hari ini. Topiknya juga tadi pengetahuan baru yang Ibu ini udah sampaikan tadi. Pokoknya kayak memang jadi open minded banget. Soalnya saya tadi yang sepelekan aja K3 di rumah tangga Bu, tapi akhirnya ternyata berpikir juga, oh iya ya, ternyata memang sebegitu pentingnya. Dan bahkan tadi dimudahkan ya Bu, tadi di ILO udah kasih checklist ya. Iya. Berarti itu kita ketik di Google checklist white. Iya. Boleh dicari. Oh, white-nya itu WIDE. Iya. Oh, checklist white. Oke guys, buat apa yang di rumah sekarang? Cek di Google sekalian sekarang. Checklist white. Coba. Kalau mau lebih ininya masuk K3 dong. Oh, masuk K3 ya. Nggak mau masuk PKIP nih. supaya bisa nge-podcast. Tapi bisa kolaborasi artinya ya. Iya, kolaborasi. Betul. K3 dan PKIP. Mantap. Jadi ini kami terima kasih banyak nih Bu, udah banyak banget insightful tentang K3, bahwa memang K3 rumah tangga itu sangat penting. Jadi mungkin kalian pikirnya K3 itu kan di tempat kerja, tapi di rumah tangga juga penting guys. Kalian di situ tidur, istirahat. Benar. Bayangkan ya Bu, teman-teman sekalian, sobat Alfa yang di rumah, kalau kalian tidur tiba-tiba rumahnya kebakaran atau ada apa bukan? Yang penting kan adalah ya kehidupan kita ya guys. Iya benar. Jadi pokoknya habis nonton ini harus langsung ambil checklist white-nya, terus dicek di rumahnya ya Bu, pokoknya sekitaran. Di kamar ini, di kamar mandi, di dapur. Betul, supaya kita semua tetap sehat guys. Di rumah kita bisa istirahat dengan tenang. Betul banget sih tadi yang Ibu bilang, kalau K3 itu in everywhere guys. Jadi di mana saja harus menerapkan K3. Aku tadi lupa Bu, jargonnya K3 itu K3 safety first ya. Iya. Jadi gini, coba guys kalian ikutin, mungkin ibu ini juga ya. Safety first. Ya oke. Mungkin ya expertnya aja yang memandu untuk jargon K3. Coba Bu. K3 Safety first. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Mungkin bisa memberikan closing statement nih tentang K3 di rumah tangga. Saya cuma mau bilang bahwa K3 itu adalah investasi gitu ya. Pada saat kita mengupayakan ya orang sehat dan selamat gitu ya, artinya kita membangun sumber manusia yang sangat menguntungkan ke depannya gitu kan. Betul.
ini lingkungannya jadi baik, orang-orang yang bekerja juga jadi produktif, ya Yap, kan? betul banget. Sehingga tentu arahnya sama ya, sama-sama ingin hidup sehat, Sehat. hidup selamat gitu ya. Saya kira itu Abang, marilah kita mengaplikasikan ilmu K3 dimanapun gitu. Dimanapun. Because K3 in everywhere. Udah banyak jargon-jargon nih. K3 investasi, K3 in everywhere, tadi juga K3 safety first. Oke. Jadi mungkin that's all buat sesi hari ini. Thank you banget buat Thank Ibu you, Bel. Uni atas insightful pengetahuan-pengetahuan yang very insightful, new information buat sobat-sobat AVN di rumah. Terlebih lagi tadi buat saya, Bu, aduh pokoknya saya abis ini langsung cek itu deh, checklist white. Terus nanti kasih tahu mama papa saya di ternyata rumah ini. Abel banyak risiko nih ya. Iya, Jadi, jangan-jangan. iya, harus dikendalikan, Bel. Harus dikendalikan. So, buat sobat apa yang ada di rumah, ayo kita sama-sama kendalikan hazard in everywhere. Iya, supaya zero accident. Zero accident. Nah, tuh banyak banget guys ketiga jargon-jargonnya ada dari zero accident. Jadi Iya, benar. supaya kita tetap terus bebas dari bahaya dan tetap sehat dan derajat kesehatan masyarakat terus dapat meningkat. Mungkin that's all buat sesi kali ini. Thank you so much buat sobat apa yang ada di rumah, dan jangan lupa lagi buat like, subscribe, dan share video ini supaya channel YouTube ini bisa berkembang guys. Pokoknya semakin eksis lah ya Bu, supaya makin banyak lagi orang yang tereducate kalau Kesmas itu penting. Karena lebih penting apa guys? Lebih baik mencegah daripada mengobati. So that's all. Aku Abel Yaskialis Molang pamit undur diri. Terima kasih buat sobat apa yang di rumah. Dadah, sampai ketemu di sesi obsesi selanjutnya. Bye bye.